Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan unbox sebuah smartphone dari Wiko terbaru. Ya, kalau kamu belum tahu Wiko, sebetulnya ini brand lama ya. Di Indonesia sudah masuk sekitar tahun berapa ya? Saya masih kerja di Jakarta waktu itu. Mungkin 2013 sudah masuk ya. Jadi pokoknya udah lebih dari 5 tahun ya di Indonesia. Walaupun memang sempat sepi, nggak jualan kayaknya. Nggak rilis produk baru, kemudian rilis, hilang lagi. Dan sekarang masuk lagi ke Indonesia dengan Wiko View 4 Lite. Ini rada menarik, kenapa? Karena dengan RAM 2GB, dia bawa storage 64GB. Kebanyakan kan yang RAM 2GB itu storage-nya 16, kalau nggak 32 ya, paling gede. Ini 64, dan dijual di level harga Rp1.349.000, harga normalnya. Dan melalui flash sale di Lazada, dijual di harga Rp1.199.000. Menarik ya harganya, 1,2 juta, kurang 1.000. Dapat prosesornya octa-core, setahu saya ini pakai Helio A25 ya. 1,8 GHz, RAM-nya 2GB, ROM-nya 64GB, kameranya 2, 13 plus 2 megapiksel, sepertinya buat depth sensor ya, buat bokeh aja. Kemudian 2 days use, ini 4000 mAh baterainya. Layarnya 6,52 inci dengan resolusi HD+ ya, 1600 x 720. Kamera depannya 5 megapiksel dan ini sudah menggunakan Android 10. Yang jelas, Wiko ini kalau kamu belum tahu adalah brand asal Prancis ya aslinya. Saya nggak tahu apakah sudah diakuisisi oleh vendor asal Cina atau gimana. Yang jelas dia menyasar segmen pasar yang entry level sekarang ya. Kalau dulu sih kayaknya sempat ada yang harganya lumayan. Wiko apa dulu ya? Kalau dulu kan namanya Wiko Robi, Tommy, Asep. Asep enggak ya. Pokoknya nama-nama kayak orang. Wiko Leni. Apalagi saya lupa. Wiko Rainbow ada nggak sih? Pokoknya dulu sempat ibu saya kasihin Wiko Robi zaman dulu ya. Mampunya dulu baru ngasih itu. Nah kalau ini Wiko View 4 Lite 2 days, ya betul 4000 mAh ya. Baterainya dual cam, 13 megapiksel, blur effect. Jadi kamera keduanya beneran buat bokeh saja dengan layar 6,52 inci, HD+. Dan ini oke, warnanya gradasi ya, dari hitam ke biru. Mengingatkan akan desain tahun sekitar 2018. Zaman dulu Starry Night kalau nggak salah yang warna gini. Dan kamu bisa lihat logo Wiko di belakang, huruf V-nya sudah rada beda ya dibandingkan yang awal, sudah ada perubahan logo berarti. Lalu, di dalam paket penjualannya kita akan lihat dapat apa saja. Smartphone-nya nanti ya, kita bahas lagi. Oh, kosong. Ini harusnya ada SIM tray ya di sini ya. Kemudian di sini harusnya ada buku manual. Kok kosong ya? Tuh, cuma dapat charging sama charger sama kabel ya. Mungkin ini unit yang buat review buru-buru dikasihinnya, jadinya dapatnya gini doang. Ya, ini adalah kepala charger dengan output, di-stikerin aja 5 volt 1,55 ampere. Jadi sekitar 7,75 watt ya. Benar nggak sih? 7,75 watt. Pokoknya sekitar segituan lah ya si outputnya. Kabel datanya atau kabel chargingnya hitam seperti ini dan tentu saja masih micro USB ya. Ini 1,2 jutaan. Nah mungkin isi di dalam paket penjualnya ini tidak mencerminkan isi paket yang sebetulnya ya. Karena ini mungkin versi untuk reviewer. Kita unbox saja dulu, nanti reviewnya kita bahas belakangan ya. Dan seperti ini penampakan dari smartphone-nya. Jack audionya masih di atas. Di sisi kiri ada SIM tray dan juga ada ada sebuah tombol. Tapi tombol powernya di kanan ada. Volume rocker juga ada. Mungkin ini tombol buat Google Assistant ya. Kemudian di sisi bawah ada mikrofon, port micro USB, dan juga speaker grill berupa 7 buah lubang seperti itu. Saya tidak menemukan adanya noise cancellation microphone ya di smartphone ini. Dan di belakang ini ada kamera 2, 13 dan 2 megapiksel dengan sebuah LED flash. Kalau melihat apa yang ditawarkan dengan Helio A25, RAM 2GB saja, serta baterai 4000 mAh dan storage-nya 64GB, maka dipastikan ini menyasar buat mereka yang punya kebutuhan untuk seharian online dengan storage yang cukup besar ya, buat menampung file atau apapun. Jadi mungkin bisa cocok buat mereka yang sekolah online ya. PJJ, pembelajaran jarak jauh. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen, seperti ini home screen-nya. Dan masih ada application drawer ya. Ini malah terlihat seperti Android stock ya. Yang jelas kalau kita lihat bloatware-nya, bloatware. Ini ada ID Restore, kemudian ada apa lagi ya? 10% free games, Assassin's Creed, kemudian juga
apalagi MVI Call, Smart Assistant, Simple Mode bukan, Wiko Health bukan, dikit aja ya sebetulnya si bloatware-nya, ID Restore, MVI Call, Games 2, sisanya dari Google, kalau nggak dari si Wiko-nya sendiri, termasuk Sound Recorder dan Smart Assistant. Ada Wiko Health juga di situ. Dan kita akan lihat storage-nya tersisa berapa dari 64 GB. Storage tersisa 50,37 GB ya. Jadi kepakai 21%. Cukup besar juga ya. 13,7 atau 13,6 GB kepakainya sama sistem. Ini sudah Android 10 dengan security update-nya di 5 Juni 2020. Oh, rada jadul ya. Sekarang kan udah bulan Oktober nih. Masih nambah dia si ininya, bloatware-nya. Iya, setahu saya tadi yang 2 game ini juga nggak ada. Jadi dia download ketika sudah aktif dan ada internet ya. Sementara ini adalah benar tombol untuk Google Assistant. Langsung muncul dan Bahasa Indonesia. Buka gonta-ganti HP. Hehe, ada gonta-ganti HP ya. Sekarang kita lihat kameranya saja. Ini adalah fitur yang dibawa di harga 1 jutaan seperti ini. Got it? Oke, UI-nya benar-benar baru ya. Saya baru kali ini lagi nyoba UI-nya Wiko. Dan beda banget dari terakhir saya coba Wiko di Wiko Robi. Pindah ke video. Kemudian ada night mode juga. Mantap. 1,2 juta dapat night mode. Kemudian ini adalah, apa ini? Oke, ini adalah portrait atau bokeh mode-nya ya. Dan ada AI Beauty. Dan ada stiker juga. Kalau dibalikin. Ya, ada AR stiker juga buat lucu-lucuan ya. Untuk video, kita akan cek resolusinya 1080p sama 720p ya. Bisa Full HD, kamera belakang. Kalau kamera depan, sama, bisa Full HD juga, 5 megapiksel soalnya. Kalau di foto ini ada AI, kemudian ada filter, kemudian ada HDR. Ini rasio gambarnya bisa diganti. 4:3 sama 1:1 doang memang ya. Lalu ada flash juga di situ, dan di sini modenya ada time lapse, slow motion, dan profesional. Profesional ini pengaturannya ada shutter speed, tapi nggak terlalu besar ya shutter speednya. Dari 1/1000 detik sampai dengan 1/5 detik, alias 0,2 detik. Kemudian ada ISO, white balance, dan juga manual focus. Walaupun memang shutter speednya nggak panjang-panjang banget, tapi harus kita apresiasi bahwa dia ada manual mode-nya. Kemudian di setting ini ada apa ya? Touch shot, self timer, shutter sound, kita matikan. Picture size, ya maksimal 13 megapiksel. Picture guide, geotagging, anti flicker, dan watermark. Sementara untuk kamera depan, rasionya sama. HDR juga ada, kemudian filter juga ada. Dan juga di settingnya, nggak ada mode tambahan ya. Settingnya kurang lebih sama dengan yang kamera belakang. Nah, saya belum tahu lagi ada apa yang baru di Wiko ini, tapi kalau ngeliat menunya ada performance optimization. Nah, semua games masuk ke situ. Switch on to allow apps to run in background. Jadi kalau ada aplikasi yang kamu mau tetap berjalan, nggak di close, masukinnya dari sini ya. Kalau dari recent apps, bisanya close doang. Ngelocknya gimana caranya? Nggak ada. Jadi dari yang tadi ya, dari setting. Nah, kemudian kita lihat lagi, sisanya sih sama persis kayaknya dengan Android stock. Cuma ada Wiko feature nih, one-handed mode. Kemudian home setting, ini mah settingan launcher dan lain-lain ya. Indikator lamp. Oke, jadi ada LED indikator di sini buat charging. Semoga ini bisa buat notifikasi juga ya. Ada bisa notification juga. Tuh, app notification. Jadi walaupun murah, ini tetap ada LED notification. Mantap. 3 finger screenshot ada. Ya, bisa scroll screen juga ya, screen savernya. Mantap. Edit, share. Nah, kalau dari sini apa yang terjadi? Oke, di swipe up ya kalau mau di dismiss. Wiko screen saver message, face recognition ada buat unlock, bisa pakai face unlock ya berarti ya, karena ini nggak punya fingerprint scanner, jadi buat unlocknya biometriknya pakai wajah. Kira-kira seperti ini. Smartphone cukup murahnya, sangat murah malah ya dari Wiko. 1,2 jutaan flash sale-nya, harga normalnya tambah 150.000. Sudah menggunakan Android 10 dan baterainya 4000 mAh, Helio A25 prosesornya,
RAM-nya 2 GB. Nah, storage-nya ini besar banget ya buat level harga segitu di 64 GB. Saya penasaran beratnya berapa? Oke, beratnya 173 gram. Dan ini layarnya HD+, 6,52 inci, resolusinya HD+. Oke, rasionya 20:9 ya, harusnya sudah cukup memanjang, walaupun memang bezelnya di bagian bawah terasa cukup tebal ya, dibandingkan bagian samping dan juga atas. Oh iya, ini kamera depannya 5 megapiksel, masih pakai water drop notch seperti ini. Desainnya mungkin memang tidak terlalu kekinian ya, tapi harga berbanding spek yang didapatkan menurut saya cukup menarik buat mereka yang butuhnya memang bukan buat performa tinggi-tinggi banget. Helio A25 harusnya cukup banget buat belajar online di rumah, bukan multitasking ya, karena ini RAM-nya hanya 2 GB juga, dan linknya akan ada di deskripsi video ini, tapi mulai bisa dibeli mulai tanggal 19 Oktober jam 10 pagi di Lazada ya. Oke, gitu aja mungkin unboxingnya, tunggu reviewnya. Dari Kota Cimahi, Agung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.